Memasuki akhir Juli dan sebentar lagi masuk di bulan Agustus, masing-masing tim di round 3 tentu udah tipis-tipis melakukan persiapan. Di mana salah satunya tentu saja menyiapkan venue laga kandang masing-masing. Indonesia sendiri, sebagaimana diketahui, telah menyiapkan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya untuk home base di bulan September nanti. Tentu saja ini dilakukan sembari menunggu proses perbaikan rumput di UBK selesai. Akan tetapi yang mencuri perhatian tentu saja timnas China, di mana pihak CFA secara mengejutkan memilih Qingdao Youth Football Stadium yang terletak di kota Qingdao. Nah, banyak yang menganggap kalau ini adalah salah satu cara licik timnas China untuk membuat para lawan merasa lelah karena diketahui stadion ini cukup sulit dijangkau, lantaran aksesnya ke sana yang begitu jauh. Meskipun begitu, bagi sebagian besar para punggawa Garuda, hal itu bukanlah sebuah masalah, khususnya bagi para pemain dari Liga 1. Mereka sudah terbiasa melakukan perjalanan jauh ketika away, mengingat wilayah Nusantara ini juga cukup luas. Dan bagi pemain diaspora yang merumput di Eropa, mereka juga nggak ada masalah. Bahkan JICES, sebagaimana dilansir dari media Belanda, Football Zone merasa ini akan jadi sebuah tantangan menarik karena ia juga paham kalau wilayah di Asia ini sangatlah luas. Termasuk nantinya ketika Indonesia tandang juga ke markas Jepang, Arab Saudi, dan juga Bahrain. Timnas China disebut akan melakukan apapun untuk bisa kembali lolos ke Piala Dunia setelah terakhir kali terjadi di 2002 silam. Dan pihak CFA disebut telah menyiasati segala taktik, baik teknis maupun non-teknis, untuk mencapai tujuan tersebut. Tentu saja mereka tahu kalau grup C ini adalah grup paling sulit. Itulah kenapa mereka akan melakukan segala cara agar bisa meraih hasil maksimal. Terlebih, sebagaimana dilansir dari media 163.com, China disebut merasa jengkel lantaran merasa nggak dianggap. Hal itu lantaran tim-tim unggulan di grup C lebih banyak berpendapat soal kekuatan timnas Indonesia, ya meskipun rankingnya paling bontot. Tapi dari sisi kedalaman skuad, tim Garuda banyak diisi oleh pemain yang mayoritas main di Eropa. Itulah kenapa China berupaya untuk sebisa mungkin membuat lawan yang dihadapi merasakan tekanan sebelum bertanding, di mana salah satunya tentu soal pemilihan kandang. Di laga kandang pertama, China dijadwalkan akan menjamu Arab Saudi, dan menurut info, China akan memakai stadion Dalian Football Stadium. Nah, yang jadi masalah, stadion ini letaknya lebih condong dekat ke Korea Utara. Jelas bagi Arab Saudi, ini akan jadi sebuah tantangan tersendiri, karena mereka akan bermain melawan China bukan di ibu kotanya, melainkan di kota Dalian yang letaknya di dekat laut dan berbatasan dengan Korea Utara. Rasakan vibes-nya? Mulai dikit aja udah nyampe ke Korup. Kan gokil nggak tuh? Nah, sejatinya apa yang akan dialami Arab Saudi tentu nggak akan sengenes yang akan dialami oleh timnas Indonesia. Sebab saat bersua China nanti, tim Garuda akan bertandang ke stadion yang jaraknya ampun deh, super jauh, yakni Qingdao Youth Football Stadium. Sebenarnya letak stadion ini hampir mirip dengan Dalian, tapi bedanya tidak berbatasan langsung dengan Korea Utara. Tapi tetap aja sih, ini akan jadi sebuah perjalanan yang sangat jauh, dan ya agak ribet juga buat punggawa Garuda. Dilansir dari salah satu aplikasi pemesanan tiket, para punggawa timnas Indonesia mesti melalui perjalanan paling cepat selama 30 jam dari Muharraq, Bahrain menuju Qingdao, China. Dengan 2 kali transit, penerbangan timnas Indonesia akan dimulai dari Bandara Bahrain, di Muharraq menuju bandara di Doha, Qatar, lalu ke Bandara Hong Kong, dan baru tiba di Bandara Qingdao Jiaodong di Qingdao. Nah, Bandara Qingdao Jiaodong berjarak 623 km dari ibu kota China, Beijing, yang dapat ditempuh selama 6,5 jam melalui perjalanan darat atau 1 jam 25 menit lewat udara. Kebayang nggak tuh gimana jauhnya? Sejatinya, tantangan Indonesia di China bukan cuma soal jarak aja, melainkan cuaca juga. Diketahui suhu di Qingdao ini sangat terkenal dingin, dan biasanya pada bulan Oktober, suhunya bisa mencapai 12 derajat Celcius. Tentu saja ini adalah sebuah hal yang pastinya bakal menyulitkan para pemain Indonesia. Selain kelelahan, mereka juga harus melawan suhu yang begitu dingin di kota Qingdao. Ya emang sih, banyak pemain timnas berasal dari Eropa dan mungkin udah terbiasa dengan cuaca dingin. Tapi soal jarak tadi loh, yang kayaknya bakal jadi kendala lain. Tapi nggak apa-apa, mental squad Garuda kami yakin nggak akan jiper hanya karena hal semacam itu. Sementara itu, melihat segala sikon yang akan dihadapi, tidak membuat punggawa Garuda ini jiper. Di mana dari para pemain Liga 1, mereka juga udah terbiasa soal perjalanan jauh karena di Indonesia sendiri, dalam seminggu atau 2 minggu mereka terbiasa 2-3 kali melakukan away days dengan jarak yang jauh. Paling yang berat soal adaptasi cuaca aja. Kemudian untuk pemain yang merumput di Eropa, justru dengan apa yang dilakukan oleh China ini membuat mereka merasa semakin tertantang dan merasa nggak ada masalah dengan ini semua. Seperti JICES misalnya, yang mana ia menegaskan kalau semua tim di round 3 ini berhak melakukan apapun untuk meraih hasil maksimal. Kalaupun cara dari timnas China seperti itu, ya udah nggak ada masalah.
Bagian yang terpenting adalah kesiapan dari timnas Indonesia sendiri itu seperti apa. Ada 6 pot yang masing-masing berisi 3 tim, dan kami berada di pot terakhir, bersama negara lain yang berada di peringkat dunia FIFA terendah. Dari setiap pot, ada lawan yang lebih unggul di depan kami. Bagi kami, ini adalah kesempatan baru untuk membawa Indonesia maju lagi. Kami melihatnya sebagai tantangan besar. Tujuan kami jelas, tetapi kita lihat saja sejauh mana kami bisa melangkah. Tegas Bang Jai, dilansir dari media Belanda Football Zone. Terlepas dari apapun, sebenarnya benar apa yang dikatakan oleh Bang Jai untuk gak usah terlalu takut dengan segala hal yang ada di depan nanti. Apalagi soal China yang milih stadion dengan akses yang cukup rumit. Karena sejatinya, mereka pun pernah melakukan hal serupa ke timnas Thailand di round 2. Yap, ketika itu China memakai stadion Shenyang yang letaknya juga cukup jauh dari Beijing. Akan tetapi, hasilnya China tetap gagal meraih kemenangan karena mereka ditahan imbang Thailand dengan skor 1-1. Maka dari itu, udah mendingan fokus aja sama kekuatan tim sendiri dan PSSI, semoga aja bisa segera mendatangkan pemain grade A yang baru. Masalah mau main di mana, pokoknya gas aja. Oh, ini kan cuma sepak bola, bukan perang. Jadi ya udah, enjoy the moment aja. Dan semoga skuad Garuda bisa diberikan hasil terbaik, kan gitu.